Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala bersama dengan saya, Pendeta Litien Siang dari GKI Cepu. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema spiritualitas pengikut Kristus. Dan bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 16 dan ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terpikirkan dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian tentang ciptaan baru? Beberapa di antara kita memahami bahwa menjadi ciptaan baru adalah memiliki kehidupan yang sama sekali baru. Berbeda 180 derajat. Jika dulu tidak rajin ke gereja, maka dia kemudian berubah menjadi rajin, tekun bergereja. Kalau dulu jarang sekali membaca Alkitab, sekarang rajin membaca Alkitab, bahkan setiap hari sampai menghafal ayat-ayat tertentu. Kalau dulu jarang berdoa, sekarang rajin setiap hari berdoa, pagi, siang, sore, malam, berdoa secara sungguh-sungguh. Beberapa orang memahami menjadi ciptaan baru harus menjalani hidup sebagai seorang yang saleh. Tutur katanya harus ditata sedemikian rupa, cara berpakaian juga harus ditata sedemikian rupa. Dari mulutnya akan keluar banyak berkat. Ini yang saya tahu dari pemikiran beberapa orang tentang kehidupan menjadi ciptaan baru. Namun, apakah Rasul Paulus memaksudkan hidup sebagai ciptaan baru itu seperti itu? Mari kita perhatikan bersama di dalam ayat yang ke-16. Paulus mengatakan di sana bahwa kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Menjadi ciptaan baru bagi Paulus memiliki bukan sekedar cara pandang yang baru, tetapi sebuah spiritualitas yang baru ketika melihat sesama. Paulus secara khusus mencontohkan dirinya sendiri ketika melihat Kristus. Dulu dia mengatakan bahwa saya melihat Kristus menurut ukuran manusia. Dan itulah yang kemudian mendorong Paulus untuk bertindak. Karena bagi Paulus, Kristus mengajarkan sesuatu yang salah. Tidak sesuai dengan hukum Taurat, sehingga harus ditindak. Makanya kemudian Paulus mengatakan bahwa dulu dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Tetapi ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami perubahan
dalam cara memandang dan memperlakukan manusia. Paulus belajar bagaimana Kristus menerima dia. Di dalam suratnya, Paulus mengatakan, di antara murid-murid yang lain, para rasul yang lain, aku yang paling hina. Dan tidak layak disebut rasul. Paulus menyadari kesalahan, keberdosaan, ketidaklayakannya ketika berjumpa dengan Kristus. Namun Kristus mengasihi Paulus sedemikian rupa, menerima dia apa adanya. Sejahat, seburuk apapun Paulus, diterima, dikasihi. Pengalaman itu yang mengubah Paulus ketika melihat sesama. Dia merasa dihargai oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Sehingga dia melihat bagaimana Allah mengasihi dan menghargai manusia. Paulus melihat bahwa setiap orang berharga, bernilai di hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus melihat sesama manusia sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita dalam pengajaran tentang jangan menghakimi. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan palok di matamu tidak kamu lihat. Kita seringkali melihat kesalahan dari sesama kita. Sebaik apapun sesama kita, kita bisa melihat kesalahannya. Sekecil apapun kesalahan itu bisa terlihat oleh kita. Namun kita tidak sadar bahwa hidup kita juga penuh dengan kesalahan. Namun dari pengajaran itu kita diingatkan bahwa sejelek apapun saudara kita, sesama kita, di hadapan kita, mereka itu berharga di mata Tuhan. Mereka itu dikasihi oleh Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu mengampuni seperti Bapamu yang mengampuni. Yang menurunkan hujan dan panas bagi orang yang baik dan bagi orang yang jahat. Bagi Allah manusia sama bernilai dan berharga di matanya. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kasih dengan mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Seburuk apapun manusia itu, mereka dikasihi, mereka berharga di mata Allah. Biarlah cara pandang itu juga kita miliki sebagai bagian dari diri kita. Seperti halnya Rasul Paulus sebagai ciptaan baru. Biarlah kita bisa merasakan bahwa kita menjadi pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Berharga di hadapan Tuhan. Maka kita pun perlu mengasihi dan menghargai sesama kita. Karena mereka bernilai berharga. Baik di mata Tuhan maupun di mata kita. Sehingga kita bisa mengasihi mereka dengan tulus. Seburuk apapun mereka layak untuk kita kasihi. Walaupun mereka berbeda pandangan dengan kita. Walaupun mereka pernah menyakiti kita. Tetapi sebagai pribadi mereka layak untuk dikasihi.
Oleh karena itu saudara, mari kita menjadi ciptaan yang baru dengan memiliki spiritualitas pengikut Kristus, spiritualitas kasih yang melihat sesama kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Siapa sesama kita? Yaitu siapapun juga yang kita jumpai, terkhusus orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu pasangan kita. Walaupun kita sering berbeda pendapat, biarlah kasih itu tidak berkurang. Kita menghargai dia sebagai pribadi. Kita menerima perbedaan yang ada. Dan kita tetap mengasihi dia. Demikian juga anak-anak, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita sering berselisih paham dengan mereka. Tetapi mereka bagaimanapun juga berharga bagi kita. Yang layak untuk kita kasih. Demikian juga saudara-saudara kita yang lain. Biarlah kasih itu semakin besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur pada saat ini kami dapat menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu. Engkau mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami juga menyadari pada saat ini bahwa sesama kami pun adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Seburuk apapun mereka dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tolong kami untuk dapat mengasihi mereka. Tolong kami untuk dapat melihat mereka sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Pribadi yang layak untuk dihargai. Layak untuk dikasihi. Mampukan kami untuk mengasihi dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian sapaan gembala kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.